Lalu setelah ujian sekolah hasilnya keluar. Lalu orang tua berlomba-lomba untuk dalam arti tertentu menunjukkan kebanggaannya terhadap si anak ini dengan memposting hasil belajarnya, entah itu di status-status ataupun dalam story-story media sosial. Wah, anak saya A, wah saya bangga, wah anakku kamu memang membanggakan, wah tak tunggu gitu. Yang baru itu kadang-kala ada keresahan tertentu dan sayangnya keresahan itu terjadi lalu tidak diimbangi dengan kasih sayang yang cukup. Kebanggaan itu seakan-akan lalu hanya menjadi kebanggaan sesaat. Lalu setelah itu ketika si anak ini lalu merasa terpuruk di dalam hidupnya, bahkan ketika hasil studinya lalu merosot di tahun-tahun atau semester kemudian, wah ini yang seringkali terjadi. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang lalu merasa, loh kemarin baru dibangga-banggakan kok sekarang kok diseneni, macam-macam, bertolak belakang. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati berbagai macam berkat dan menjadi kebanggaan hidup kita. Maka marilah kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Setiap kali semesteran ataupun juga akhir tahun, itu ada satu fenomena yang sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Dan saya mengamat-amatinya, rupanya ini sudah menjadi sesuatu yang biasa. Dulu belum terlalu biasa, tetapi sekarang sudah biasa. Fenomena itu adalah ketika jatuh atau tiba saatnya semesteran atau akhir tahun, itu kan anak-anak ujian sekolah nih. Lalu setelah ujian sekolah hasilnya keluar. Lalu orang tua berlomba-lomba untuk dalam arti tertentu itu menunjukkan kebanggaannya terhadap si anak ini dengan memposting hasil belajarnya, entah itu di status-status ataupun dalam story-story media sosial. Wah anak saya A, wah saya bangga, wah anakku kamu memang membanggakan, wah tak tunggu gitu. Yang baru itu yang menjadi kadang-kala ada keresahan tertentu dan sayangnya keresahan itu terjadi, yakni lalu tidak diimbangi dengan kasih sayang yang cukup. Kebanggaan itu seakan-akan lalu hanya menjadi kebanggaan sesaat. Lalu setelah itu ketika si anak ini lalu merasa terpuruk di dalam hidupnya, bahkan ketika hasil studinya lalu merosot di tahun-tahun atau semester kemudian, wah ini yang seringkali terjadi. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang lalu merasa, loh kemarin baru dibangga-banggakan kok sekarang kok diseneni, macam-macam, bertolak belakang. Di sisi yang lain, di sisi kehidupan yang lain, saya juga seringkali menemukan ada orang yang membangga-banggakan
apa yang dimilikinya. Suatu ketika itu, mohon maaf, suatu ketika itu ada yang bercerita dengan sangat bangga, wah Romo, wah saya tuh kaget loh Romo, saya tuh kaget loh, kaget kenapa? Saya bulan ini tuh belanja itu sampai sekian juta. Saya, hah? Banyak sekali menurut saya banyak sekali. Tapi beberapa saat kemudian lalu orang ini lalu merasa terpuruk dan sebagainya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita itu sifatnya sementara. Orang boleh bangga terhadap apa yang menjadi berkat di dalam hidupnya. Orang boleh bangga terhadap segala sesuatu yang dimilikinya. Orang boleh bangga terhadap segala sesuatu yang mencapai atau yang menjadi pencapaian di dalam hidupnya, atau anggota keluarganya, atau kelompoknya dan sebagainya. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa semuanya itu adalah berkat Tuhan bagi hidup kita. Tanpa prakarsa Allah, manusia tidak bisa berpegang hanya pada prestasi dirinya sendiri. Oleh karenanya orang berbangga boleh, tetapi bangga yang berlebihan akan membawa kejatuhan yang sangat menyakitkan di dalam hidup. Seperti tadi saya ceritakan, misalnya si anak baru dibangga-banggakan, wah, tetapi kemudian ketika dirinya terpuruk, dia akan merasa sangat jatuh karena dia merasa, loh, orang tua saya kok beda ya. Kalau saya berprestasi saya diginikan, kalau saya baru terpuruk kok begini. Maka sekali lagi segala sesuatu yang bersifat sementara itu rasa-rasanya tidak perlu disikapi dengan berlebihan di dalam kehidupan. Ketika kita menyadari bahwa itu semua adalah prakarsa Allah, maka kita akan menjadi merasa betul bahwa apalah diri saya di hadapan Allah. Sekali waktu Allah boleh untuk memberikan pada saya banyak hal, tetapi sekali waktu jika Allah menghendaki semuanya itu diambilnya, biarkanlah diambil. Seperti yang terjadi pada bacaan yang tadi kita baca dalam bacaan Injil. Orang pada saat itu sangat bangga terhadap bait Allah yang bangunannya memang besar, yang bangunannya memang sangat megah. Dan itu bukan hanya saja menyimbolkan relasi antara orang Israel pada zaman itu dengan Allah, bukan hanya menjadi sarana peribadatan mereka, tapi juga menjadi simbol kedikdayaan mereka bahwa kami bangsa yang dipilih oleh Allah. Ini buktinya, salah satunya kami punya bait Allah yang begitu besar. Tetapi apa kata Yesus? Bahwa bait Allah itu suatu ketika akan runtuh. Dan akhirnya terjadi betul semuanya itu. Tahun 70 Masehi bait Allah dihancurkan oleh penjajahan Romawi pada saat itu. Dan sekarang kalau orang berziarah ke sana, itu orang tidak menemukan lagi bait Allah yang megah, hanya tinggal tembok ratapan saja. Yang tadinya dibanggakan, sekarang simbolnya hanya tinggal simbol ratapan. Maka sekali lagi menyikapi semuanya itu, kita diingatkan bahwa di dalam hidup tidak ada yang kekal. Hidup di dunia loh ya, kekekalan itu hanya ada pada diri Allah dan juga kebahagiaan abadi di surga nantinya. Maka menyikapi semuanya itu sekali lagi, segala sesuatu yang bersifat sementara itu, mari kita tanggapi dengan penuh syukur di dalam hidup. Syukur itu diwujudkan bukan hanya dengan doa, tetapi juga dengan kepedulian kepada yang lain. Mencoba untuk semakin peka terhadap tanda-tanda zaman, semakin peka terhadap berbagai macam hal yang ada di dalam hidup sehari-hari, semakin peka terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama. Apa yang bisa saya lakukan demi kebahagiaan sesama? Barangkali hidup saya juga menjadi sementara, hanyalah sementara. Maka ketika saya hidup sementara ini, hidup saya pun juga sudah menjadi berkat dan menyalurkan berkat bagi banyak orang dan sesama serta alam semesta. Semoga Tuhan yang mengasihi hidup kita dan membawa banyak berkat bagi hidup kita juga tetap menyertai kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.